Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran, di mana saya mengambilnya dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, di mana perikopnya berbicara tentang Yesus dibaptis Yohanes. Saudara-saudara, di dalam ayat ini saya bacakan untuk kita semua, dikatakan demikian, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini menyatakan bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kita bisa sedikit merangkum dari perkataan Yesus, artinya biarlah hal itu terjadi. Artinya Tuhan melakukan perintah Bapaknya supaya terjadi, ya, melalui Yohanes Pembaptis, saudara. Dan memang juga, saudara, dari perikop ini, ayat-ayat yang baru saja kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 ini, sejak awal para pemikir atau teolog-teolog telah bingung melihat kenyataan bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ya, pertama, dia adalah kan Tuhan, kenapa harus dibaptis? Kalau memang dia anak Tuhan, juga untuk apa dia dibaptis? Jadi banyak pertanyaan yang menjadi pertanyaan kalau Yesus itu kenapa dibaptis? Tetapi saudara, ternyata Yesus sendiri memberikan pernyataan itu kepada Yohanes yang juga bertanya, "Aku tidak layak membaptis engkau," begitu kan, di dalam Matius pasal 3, ya, ayat yang ke-13 sampai 17 demikian, gitu loh. Dan Yohanes menyatakan dia tidak layak membaptisnya. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya begini, saudara, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Artinya Yohanes dan Tuhan Yesus itu diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk kita menggenapi bagian dari rancangan Allah, nubuatan Allah di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Allah merancangkan keselamatan manusia melalui Yesus. Dan Yesus harus mengikuti langkah-langkah yang telah dipersiapkan untuk proses keselamatan manusia. Sehingga, saudara, inilah alasan-alasan, ada beberapa alasan-alasan kenapa Tuhan Yesus akhirnya memilih untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama, 30 tahun Yesus menunggu suara panggilan. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk dibaptis melalui Yohanes Pembaptis, itu Tuhan Yesus 30 tahun, saudara, menunggu suara panggilan. Dia juga tidak bisa ujuk-ujuk langsung menunjukkan dirinya adalah anak Allah. Dan dia harus melewati proses-proses yang memang telah ditetapkan oleh ditetapkan Allah melalui nubuatan para nabi yang tertulis di kitab-kitab Perjanjian Lama, saudara. Sehingga dalam waktu kurun 30 tahun penantian Yesus itu, dia mendengar munculnya Yohanes, ya, menjadi pemberita pertobatan kepada bangsa Israel pada saat itu. Yohanes muncul. Nah, Yesus tahu inilah saat yang dia nanti-nantikan untuk dia menunjukkan diri kepada dunia. Dia sudah tiba untuk dia. Dan dikatakan, inilah, saudara, apa yang Yesus lakukan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis,
sebagai pengajaran atau teladan bagaimana menantikan janji yang telah ditetapkan dengan kesetiaan dan kepekaan. Jadi Tuhan Yesus tidak ujuk-ujuk dia langsung menunjukkan kepada dunia, tapi dia tetap mengikuti tuntunan Bapaknya yang memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga yang terjadi tidak terlalu cepat, tetapi juga pasti tidak terlalu terlambat, karena memang Allah lah sumber segala keselamatan itu, dan segala rancangannya juga dari Allah yang sempurna itu. Nah saudara, yang kedua, orang Yahudi itu tahu baptisan saudara. Karena kalau saudara tahu pada zaman itu ada sebuah kalangan yang membangun dirinya menjadi sebuah aliran saudara. Kalau saudara pernah mendengar ada aliran Qumran namanya ya, di mana di situ di satu tempat orang-orang Yahudi yang tertentu mengasingkan diri tinggal di sebuah tempat yang namanya Qumran, dan akhirnya di tahun 1948 itu ditemukan tempat itu yang disebut Qumran itu ya saudara. Nah saya pernah ke tempat itu melihat bagaimana kondisi yang ada. Nah dikatakan di situ ditemukan prasasti-prasasti, tulisan-tulisan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama saudara, dan itu ternyata luar biasa, kan ribuan tahun itu saudara, diketemuin setelah hampir 2000 tahun tulisan-tulisan itu ya tersimpan. Dan ternyata dengan Alkitab yang sekarang, baik Perjanjian Lama yang ada itu hampir saudara sama ya, hampir sama, tidak ada perbedaan-perbedaannya, karena memang tulisan-tulisannya ada yang robek, ada yang rusak gitu karena dimakan waktu. Tetapi prinsipnya hampir semua tulisannya itu semua sama saudara. Nah saudara, aliran ini ya, di aliran Qumran ini orang-orangnya selalu kalau ada orang yang menjadi anggota, ya tandanya melalui baptisan saudara. Ya mereka dibaptis. Jadi orang Yahudi juga demikian. Kalau ada orang non-Yahudi yang mau menjadi agama Yahudi yang disebut proselit itu, mereka juga kalau mau menjadi anggota agama Yahudi, mereka juga dibaptis tandanya. Jadi orang Yahudi itu tahu tentang baptisan. Ya, dan itu dilakukan untuk orang-orang di luar Yahudi yang ingin mengimani agama Yahudi yang disebut orang-orang proselit ini gitu ya. Nah saudara-saudara, jadi masalah baptisan hampir banyak orang Yahudi pada zaman itu pun sudah tahu ya, mengerti arti baptisan itu. Tetapi makna baptisan yang sesungguhnya mulai ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis dengan cara yang sangat berbeda dengan pola baptisan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Qumran, saudara-saudara. Nah, saat itulah, saudara, Yohanes Pembaptis membangun satu gerakan pertobatan. Ya, Yohanes hadir dan orang-orang Yahudi menyadari dosanya, dan saat inilah yang ditunggu-tunggu Yesus, bahwa ini dia tanda bahwa dia sudah mulai harus menunjukkan kepada dunia. Jadi pada saat usia 30 tahun, Yohanes nongol menunjukkan suara kenabian untuk semua orang Yahudi bertobat, tanda pertobatan mereka harus dibaptis kembali, dan Tuhan Yesus melihat ini waktu yang telah dia tunggu-tunggu, ya. Dan akhirnya dia datang kepada Yohanes dan dia minta dibaptis. Nah, seterusnya dikatakan saat itu saudara, ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air saudara, di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi satu tanda memproklamirkan, menyatakan, mempresentasikan kepada dunia melalui baptisan Yohanes, dilihat oleh orang banyak,
bahwa Yesus inilah yang ditetapkan oleh Allah menjadi Mesias, menjadi Mesias. Dan tandanya adalah ketika Yohanes Pembaptis selesai membaptis Tuhan Yesus keluar dari dalam air, maka turunlah Roh Kudus dengan lambang merpati dan suara Allah yang berbicara, inilah anak yang kukasihi. Saudara, ayat-ayat itu juga ada, saudara, ya, di dalam kitab-kitab yang ada. Saya bacakan bagi saudara melalui Alkitab yang saya miliki. Kita baca di dalam Mazmur, saudara, pasal 2, Mazmur pasal 2, ayat 7 mengatakan demikian. Saya bacakan bagi saudara. Mazmur pasal 2 ayat 7 mengatakan, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Di Yesaya 42, saya bacakan bagi saudara, Yesaya 42, saudara. Ya. Yesaya 42 mengatakan demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi saudara, nubuat tentang kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia sudah dikumandangkan. Dan Yesaya membuat uraian tentang hambanya yang menderita, dan puncaknya di dalam Yesaya 53 ketika Yesus harus mati, dianiaya, mati, disalibkan, dikuburkan, dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, seterusnya, saudara, yang ketiga dari alasan kenapa Tuhan Yesus dibaptis. Jadi, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada dua hal, saudara, yang pasti. Dasarnya adalah dia benar-benar dipilih oleh Allah, seperti nubuatan yang saya sudah bacakan tadi ayatnya melalui Yesaya 42 ayat 1, ya. Jadi dia benar-benar dipilih oleh Allah, dan suara Allah memperkatakan, dan semua orang pada saat itu mendengarnya. Yang kedua, kepastian jalan di hadapannya adalah menuju salib. Jadi saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan menunjukkan kekuasaan, kehebatannya sehingga semua orang takluk mendengar suaranya, sujud menyembah, enggak. Tetapi dengan cara Allah yang tidak sama dengan pola yang dimengerti oleh Yahudi tentang Mesias. Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah yang perkasa, yang membebaskan mereka dari penjajahan, yang membawa mereka kepada kemuliaan, keagungan, menjadi sebuah bangsa pilihan Allah. Dan pemimpinnya adalah orang yang bisa berperang, memerdekakan mereka, menunjukkan kehebatan, kedahsyatannya. Tetapi ternyata ketika Yesus lahir dan Yesus menyatakan dirinya kepada dunia, pada ayat ini dinyatakan Yesus itu datang ke dalam dunia malah menunjukkan kepada saudara dan saya yang akan diselamatkan itu melalui jalan kehidupan menuju salib. Itu perintah nubuat yang telah diperkatakan oleh firman Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, Yesus tahu itu dia dipilih menjadi raja. Tahtanya tapi adalah kayu salib. Karena saudara lihat nanti raja orang Yahudi waktu dia disalib, saudara, ada tertulis di belakangnya Inri, yaitu salah satu bahasanya yang kita dalam bahasa Indonesia adalah raja orang Yahudi, begitu. Dan itu ditetapkan, ya, di kayu salib dituliskan begitu. Jadi Yesus tahu dia dipilih menjadi raja, tapi tahtanya adalah kayu salib. Di atas kayu salib ditunjukkan aku raja, tapi dia disalib, saudara. Luar biasa. Dan makna salib dan sebagainya nanti saya akan jelaskan di ayat-ayat seterusnya. Yang sekarang adalah berbicara bagaimana Yesus memberi dirinya untuk dibaptis melalui Yohanes Pembaptis. Seterusnya, Yesus tahu ia ditetapkan menjadi penakluk, ya. Tetapi untuk menaklukkan maut, menaklukkan dosa, menaklukkan kuasa iblis, senjatanya Tuhan Yesus adalah kekuatan melalui penderitaan dan kasih, saudara. Jadi bukan mengalahkan iblis dengan kekuasaannya. Iblis dan orang dunia, kita manusia melihat Tuhan menghancurkan iblis di depan kita. Enggak begitu, saudara. Nanti saatnya ada ketika iblis akan dihukum
oleh Tuhan. Tetapi cara Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada manusia, dirinya harus dikorbankan, dan dia dengan pengorbanannya itulah senjatanya, ya, melalui kekuatan pengorbanan, penderitaan, dan kasih. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang saya dapatkan, yang saya juga mau jelaskan tentang baptisan air. Yang pertama, ya, baptisan itu perintah, saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini orang-orang percaya belum dibaptis, ayo mari dibaptis. Karena Yesus juga dibaptis, saudara, untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah Mesias. Saudara dan saya ketika dibaptis, kita menguburkan dosa kita yang lama, dilihat oleh teman-teman sepelayanan kita atau orang-orang gereja yang ada yang melihat kita dibaptis. Kita menunjukkan kepada dunia, aku percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menguburkan hidup kita yang lama, dan kita menjadi hidup yang baru. Nah, jadi baptisan itu perintah, atau mau dikatakan dengan bahasa yang alkitabiah, amanat agung Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yaitu perintah amanat agung. Ya, saya bacakan deh supaya saudara jadi diingatkan kembali, ya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, amanat agung itu perintah. Waktu saudara dan saya melakukannya, Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20 terakhir, aku menyertai kamu. Saudara mau disertai Tuhan sampai pada kesudahan alam? Mari, kata Tuhan, saudara dan saya jadi murid pertama. Yang kedua, setelah saudara percaya dan menjadi murid, saudara dibaptis, tandanya mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu saudara mengajar orang-orang yang dibaptis itu supaya mengerti prinsip-prinsip pemuridan, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Saudara, itu kata Tuhan. Dan saudara, kita memberitakan nama Tuhan. Nah, jadi jelas, ya, baptisan itu perintah, ya, atau mau dikatakan dengan bahasa yang alkitabiah, amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua, arti baptisan dari bahasa Yunani baptize atau bapto, gitu ya, yang berarti meliputi seluruhnya, terselam, terlingkupi oleh air semuanya. Mencelupkan sesuatu ke dalam air, saudara, dicelupkan, itu menunjukkan itu baptize atau bapto, ya. Kemudian mengeluarkan, jadi dicelupkan, dikeluarkan lagi, gitu ya. Nah, atau dibanjiri, dimenamkan, itu makna kata baptize, saudara. Yang seterusnya, mengapa harus dibaptis? Ya, pertama memenuhi kehendak Allah, ya, karena Tuhan memerintahkan melalui Yohanes Pembaptis, mengaku dosa, baptis. Tetapi Yesus melakukan itu untuk memberi teladan kepada saudara dan saya, dan kita dibaptis juga karena teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis, kita juga yuk mari sama-sama yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum dibaptis, mari dibaptislah. Dan seterusnya adalah melakukan amanat agung, karena Tuhan memang sudah memberikan perintah itu. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Nah, jadi sudah dibaptis, ya, orang-orang yang sudah menjadi murid, yang sudah jadi percaya kepada Tuhan karena pemberitaan kabar baik kita kepada orang-orang itu, dan orang itu mau mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk dibaptis, ya, saudara. Seterusnya, makna baptisan air, tanda kematian manusia lama kita dan bangkit ke dalam hidup yang baru. Nah, saudara, itu makna dari baptisan air. Saya bacakan ya ayatnya, supaya saudara jelas bahwa ini memang ada dasar firman Tuhannya, bukan hanya sekedar saudara perintah manusia, tetapi ini memang bagian dari perintah Tuhan. Matius pasal 6 saya bacakan untuk saudara supaya saudara menjadi lebih yakin karena ada dasar firman Tuhan yang meneguhkannya. Matius pasal 6 ayat 2 kata demikian. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kata firman Allah, telah dibaptis dalam kematian. Jadi waktu kita dibaptis, kita itu sudah menguburkan hidup kita yang lama. Kita bangkit, hidup yang baru, gitu ya.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 juga menyatakan demikian. Ya, saya bacakan lagi ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 17, supaya saudara bisa jadi lebih pas percaya saudara bahwa baptisan itu bagian dari kehendak Allah. Katakan demikian, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi itu perintah Tuhan yang pertama. Yang kedua, makna baptisan air adalah tanda ketaatan. Matius 3 ayat 11 dikatakan Yesus melakukan perintah Bapaknya, dan Yohanes juga akhirnya melakukan baptisan itu. Yesus saja taat, saudara. Yuk, mari kita juga taat. Kalau saudara sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang percaya, buktikan bahwa kepercayaanmu itu melalui baptisan. Sarana bagi orang percaya untuk menerima karunia-karunia, ya, saudara, dibaptis itu bagian dari sarana untuk saudara begitu percaya baru dapat karunia-karunia. Sebelum jadi orang percaya, saudara tidak mungkin punya karunia. Tidak mungkin. Karena firman Allah menyatakan demikian. Saya bacakan Kisah 2 ayat 38. Bahwa kalau sebelum saudara percaya, tidak ada orang yang tidak percaya Yesus itu menerima karunia-karunia. Karunia-karunia itu hanya dianugerahkan kepada orang yang bertobat, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru karunia itu diberikan, ya saudara. Kalau dia nggak percaya Yesus, nggak mungkin dia, ya, orang yang belum bertobat tidak mungkin mendapatkan karunia. Saya buktikan dengan dasar firman Tuhan yang ada, supaya saudara bisa mempercayai dan seterusnya saudara rindu dibaptis, sehingga nanti saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Saya bacakan bagi saudara, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, jadi dibaptis untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi firman Allah menyatakan demikian. Jadi kalau orang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin dia dibaptis kecuali ada tanda-tanda yang lain. Ya, itu kita nanti lihat di ayat-ayat yang lain. Tapi secara umum kebenaran firman Allah menyatakan demikian. Kamu percaya, baru kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, itu penjelasan dari makna baptisan air. Selanjutnya, makna baptisan air adalah pernyataan kepada dunia bahwa kita telah menjadi bagian dari tubuh Kristus dan keluarga. Jadi waktu kita dibaptis, kita itu menjadi bagian dari tubuh Kristus, menyatu kita dengan Kristus. Dasar ayatnya ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Saudara-saudara, saya baca ya, terakhir 1 Korintus, sebenarnya banyak ayat-ayatnya ya saudara, tapi ya supaya saudara mudah, saya bacakan satu dua ayat saja, nanti seterusnya saudara bisa baca sendiri ya. Dari 1 Korintus 12 ayat 13 saya bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah kasih Tuhan di dalam berselancar dalam kebenaran tentang perikop Yesus memberi diri dibaptis kepada Yohanes Pembaptis. Kiranya pencerahan ini, berselancar dalam kebenaran ini, boleh menjadi berkat bagi saudara. Amin.